tengah ketegangan yang terjadi antara Dodi Sudrajat dan Faisal, ayah Bibi Andriansyah, dugaan eksploitasi anak tiba-tiba mencuat. Dodi memberi kritikan tajam terhadap Fuji yang kerap membagikan video galaskai di dunia maya. Bahkan disebut tak pantas merawat sang cucu yang belum genap berusia 2 tahun tersebut. Fuji yang selama ini tinggal bersama Vanessa dan Bibi memang akrab dengan dunia maya dan bisnis endorsement. Jumlah pengikut adik kandung perempuan Bibi itu bahkan mencapai jutaan akun yang disinyalir bisa mendatangkan rupiah dalam jumlah besar. Lalu seperti apa tanggapan Fuji yang dianggap melakukan eksploitasi anak lantaran kerap mempertontonkan video galaskai? Benarkah Fuji meraup keuntungan besar dari bisnis endorsement seperti yang dilakukan Bibi dan Vanessa selama ini? Ya, itu yang saya rasakan sekarang ya. Miris sekali melihat cucu saya ya. Anaknya Vanessa, anak dari daging saya, dijadikan eksploitasi anak ya untuk mencari keuntungan pribadi. Karena biar gimana pun Gala itu tidak tahu menau gitu kan, nggak ngerti dia kan. Ya di TikTok, di media sosial selalu dibawa-bawa. Itu saya sangat-sangat keberatan memang. Ya setahu aku setelah maminya meninggal gitu, yang rawat Gala sepenuhnya, yang nyuapin ya apa segala macam ya si Ida sama si Siska ya. Ida dan Siska. Pembantunya itu. Iya. Susternya Gala. Setahu aku sih itu. Nggak komen sih aku, biar netizen aja menilai gimana. Aku lebih pengen bikin Gala seneng aja, pengen rawat Gala aja sampai gede. Itu aja. Terserah lah mau netizen mau ngomong apa. Apakah kalian tega Gala ini diurus anak yang baru lulus SMA atau seperti apa? Yang seperti ini yang dipertontonkan seperti ini, apakah kalian bisa? Kalau saya sebagai orang yang dekat dengan Vanessa, yang tahu sedih susah senangnya, saya tidak rela. Meski Dodi Sudrajat sudah mengutarakan keberatan dan mencium dugaan eksploitasi terhadap galaskai, namun pujian tetap ditujukan kepada adik Bibi Andriansyah. Aksi Fuji saat menemani galaskai dan menjadi sosok yang siaga untuk putra Vanessa seketika mendatangkan banyak simpati dari dunia nyata maupun dunia maya. Tak bisa dipungkiri, Fuji adalah satu-satunya orang yang memiliki kedekatan erat dengan galaskai. Bocah Malang yang kini menjadi seorang yatim piatu itu bahkan tak pernah jauh dari Fuji, terlihat lengket dan menunjukkan keceriaan di pelukan adik Bibi. Ya, senyum ceria galaskai yang sempat hilang kini akhirnya kembali. Sejak kondisinya berangsur membaik pasca selamat dari kecelakaan maut, putra Vanessa dan Bibi itu mulai menunjukkan tingkah gemas seperti dalam video-video yang dibagikan Fuji di akun media sosialnya. Tapi benarkah keluarga Bibi menutup akses terhadap Dodi Sudrajat untuk bertemu galaskai? Mbak, Jalan mau mandi ya? Mau mandi? Udah. Gala alhamdulillah sehat sekarang. Udah semakin hari semakin membaik kondisinya. Mudah-mudahan dia semakin cerah dan semakin enak makannya, semakin cepatlah besar ya. Tolong doakan ya. Kita sekarang pusat pikiran saya hanya bagaimana si Gala ini sehat fisik, lahir dan batin. Oh sehat. Ini kita rame-rame yang ngurus, makanya kita cepat pulang karena segala udah tinggal di rumah sendiri ya, sama susternya aja. Jadi kita harus pulang secepatnya. Sekarang ini kan gimana aksesnya? Saya ke sana aja mereka mukanya asem. Seperti nggak terima saya ke sana. Ya sudahlah, saya nggak mau lah ya pakai bajunya Eca aja adiknya dimarahin. Ya, bagaimana kita kan itu sudah segan untuk ke sana gitu.
Sejak Vanessa Angel tiada, keluarga Bibi Andriansyah memang berdiri paling depan mendampingi Galaskai. Tak hanya menjamin masa depan putra Vanessa, keluarga Bibi juga memastikan kondisi Galaskai baik-baik saja pasca selamat dari kecelakaan. Sayangnya, Dodi Sudrajat memiliki keyakinan berbeda. Ia menduga ada kepentingan lain di balik perwalian yang telah diajukan ayah Bibi di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang disinyalir berkaitan dengan uang dan harta benda peninggalan Vanessa. Disimpul inilah, Dodi Sudrajat tak akan tinggal diam. Ia bertekad akan memperjuangkan hak perwalian atas sang cucu, juga menyelamatkan barang-barang Vanessa yang dikabarkan akan dilelang oleh keluarga Bibi Andriansyah. Lantas, akankah Dodi Sudrajat siap menempuh jalur hukum demi menyetop aksi keluarga Bibi yang dianggap melakukan eksploitasi terhadap Galaskai? Biarlah untuk hal-hal yang seperti ini nanti akan terkuak dengan sendirinya. Yang penting sekarang bagi Dedi sudah mengetahui semua tabir gelap yang selama ini kita tidak tahu dan kita sekarang sudah tahu. Tapi saya nggak mau membuka ini kan aib. Nanti sajalah gitu ya. Nanti ada saatnya nanti kita bicara. Aku nggak mau negatif thinking sih, nggak mau, biarin aja, saling kenal aja, balik aja, saling kenal. Ada dari sebelum Pak meninggal kita udah kenal. Yang menurut keterangan dari manajernya juga semua yang megang Bibi, bukan Vanessa. Jadi untuk uang atau apa semua segala macam itu Bibi dan adik-adiknya. Sekali lagi sekali bilang, saya akan berjuang untuk Gala. Saya nggak mau menyerah. Saya nggak mau menyerahkan ini dengan hanya tidak melalui proses pengadilan, gitu kan. Saya akan berjuang. Saya pingin nantinya Gala tahu kakeknya berjuang untuk dia, walaupun nantinya saya kalah. Ya, saya sebagai cendekiawan satu sisi, sebagai ahli hukum sangat sedih, sangat miris tentunya, sehingga saya ditanya mau memberikan tanggapan hukum. Apapun ceritanya, kemanusiaan harus dikedepankan. Apapun alasannya, kemanusiaan harus menjadi garda depan dalam setiap persoalan hukum. Di tengah konflik keluarga yang memanas pasca kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kemunculan Mayang di dunia maya tak luput dari sorotan. Menjadi saudara kandung satu-satunya yang ditinggalkan oleh Vanessa, Mayang merasakan betul kehilangan yang amat mendalam. Luapan kesedihan Mayang lantas tertuang dalam sebuah lagu daur ulang milik band Seventeen yang baru dirilis beberapa waktu lalu. Sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Mayang begitu mendalami lirik lagu berjudul Kemarin yang ia nyanyikan, bahkan larut dalam alunan suara gitar dan piano yang mengiringi suara merdunya. Sayangnya, di tengah keresahan hati sejak kepergian Vanessa, cibiran dan hujatan ditujukan kepada Mayang. Ia dianggap tak pantas meneruskan jejak Vanessa sebagai penyanyi, apalagi meluncurkan lagu di tengah suasana duka yang masih terasa di hati. Dalam waktu singkat, video klip lagu Mayang mendapat lebih banyak dislike. Tak hanya itu, komentar-komentar bernada pedas juga terbaca jelas, bahkan ditujukan kepada Dodi Sudrajat yang memiliki andil di balik kemunculan Mayang. Lalu seperti apa reaksi Mayang dan Dodi Sudrajat yang panen bulian di kanal Mayapada? Benarkah Dodi Sudrajat pantang mundur dan membela Mayang mati-matian agar menjadi penerus Vanessa sebagai artis? Ya, netizen kan serba benar ya kan, jadi serba benar. Jadi kalau netizen sih saya nggak bicara, artinya nggak mau menjawab lah apa ya kata netizen. Yang jelas gini, anak-anak saya ini ya, baik Vanessa, baik Mayang, baik Cika,
itu mereka tuh punya skill. Saya mengajarkan mereka tuh gitar. Saya memang bisa main gitar. Ya, saya ngajarin Cika, Mayang, begitu juga Vanessa itu main gitar. Dibilang ngaji mumpung sebenarnya juga enggak. Ya, jadi tuh kita cover lagu ini tuh untuk persembahan nanti di 40 harian almarhumah Kak Vanes. Enggak ada aji mumpung, enggak. Ngapain aji mumpung juga, orang toh kita juga masih berduka banget. Aku aja kadang kalau malam masih suka kepikiran sama almarhum gitu. Nanti saja. Jadi lagu ini hanya untuk di acara 40 harian ya. Jadi hanya itu saja. Setelah itu mereka akan fokus sekolah dulu. Keputusan Dodi Sudrajat mengorbitkan Mayang sebagai penerus Vanessa Angel mengingatkan publik pada pemandangan di masa lalu. Saat Vanessa Angel menekuni profesi sebagai artis, ia adalah sosok publik figur serba bisa yang sangat mencintai dunia musik. Vanessa Angel membuktikan lewat kepiawaiannya memetik gitar. Ia tak ubahnya musisi profesional yang bisa menyanyikan semua lagu dengan iringan-iringan petikan gitar. Ya, Dodi Sudrajat bisa dibilang sukses mencetak Vanessa Angel sebagai artis papan atas. Berkat tangan dinginnya, bahkan pengorbanan mendampingi Vanessa berkarir, Dodi Sudrajat merasakan kebahagiaan atas keberhasilan yang diraih sang anak tercinta. Dari aku sendiri sih latihan gitar tuh it's must ya, itu harus banget gitu, walaupun aku secapek apapun itu harus nyempetin main gitar, paling enggak tekniknya lah gitu, ada kayak pemanasan jari, picking atau gimana gitu ya, pokoknya secapek apapun aku, malah kadang-kadang aku kalau di lokasi syuting gitu ya, bawa yang tadi Vari Grip tadi, aku di mobil selalu latihan itu, atau enggak aku bawa gitar kecil buat latihan di lokasi syuting gitu. Dari dulu sih aku suka musik ya, dari dulu suka musik dan suka nyanyi juga, cuman karena mungkin Allah ngasih jalannya aku masih, yaudah deh sinetron dulu deh, film dulu, iklan dulu, presenter dulu gitu, jalannya belum dikasih mungkin gitu, tapi sesuai berjalannya waktu ternyata Allah ngasih juga gitu jalan nih ke musik deh, karena aku suka banget musik gitu ya, dari kecil sih udah suka joget-joget, udah suka nyanyi sendiri gitu ya, untungnya aku punya daddy yang selalu nyemangatin aku, udah ayo jangan nyerah gitu. Maksudnya dia selalu ngingetin impian-impian aku gitu, dia dia selalu memotivasi aku lah gitu, jadi aku juga terbawa, oh iya ya oke, never give up gitu kan. Kini Vanessa Angel telah tiada. Meski sosoknya tak tergantikan, namun Mayang sang adik siap meneruskan perjuangan Vanessa di dunia tarik suara. Sejatinya Vanessa Angel dan Mayang memiliki kisah hidup yang tak biasa. Keduanya nyaris tak pernah menunjukkan keakraban sebagai kakak dan adik sejak Vanessa memutuskan pergi dari rumah dan memilih menjalani kehidupan mandiri. Tak pelak, hubungan Mayang dan Vanessa dikabarkan tak akur. Diduga karena konflik keluarga di masa lalu yang sampai saat ini menyisakan luka, Mayang dan Vanessa kian berjarak seperti tak saling mengenal. Namun, fakta yang terlihat justru sebaliknya. Hubungan Mayang dan Vanessa sangat erat. Bahkan Vanessa tak pernah lupa memberi perhatian kepada sang adik tercinta. Perhatian Vanessa itulah yang membuat Mayang sulit melupakan kenangannya bersama sang kakak, hingga ia berlinang air mata ketika membangun kembali memori indah dengan Vanessa. Dia kan anaknya kolokan ya, manja maksudnya, Dulu juga kalau dia sebelum tidur minta palanya diusap-usap gitu biar tidur gitu, kayak Dek, lulus rambut kakak dong gitu dulu waktu masih kecil ya. Terus aku kayak mainin kayak kepang-kepangin gitu biar dia tidur, lah mama tidur. Itu dia suka kayak gitu. Ya, tapi
penyesalan ada sih, maksudnya kayak aku kadang kalau mau bilang kangen ke kakak tuh kayak susah, karena kan kakak sibuk kerja kan, terus kadang kalau misalkan sibuk chat aku nggak dibales gitu, ditambah lagi kayak Ica udah berkeluarga. Saya bilang ke Mayang, sabar aja nak, sabar nak. Kalau misalnya memang jalannya Allah nanti Gala itu hak asuhnya ke Dedi, nanti kamu bisa dekat sama Gala. Bener dia, ya kamu berdoa, dia, ya terus kamu sholat aja, sholat, ya berdoa sama Allah gitu. Kita minta aja sama Allah, kita serahkan semua sama Allah. Wafatnya sang ibunda meninggalkan duka mendalam di hati Rohimah. Saat dirinya tengah membangun sebuah rencana untuk kembali berumah tangga, saat itu pula sang bunda pergi meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya. Rohimah yang baru saja mengalami kecelakaan dan patah kaki tetap memaksakan diri menghantar sang bunda ke peristirahatan terakhirnya. Benarkah Rohimah semakin tertusuk karena Kiwil sama sekali tak mau hadir di pemakaman ibunya? Lantas bagaimana pula Romi menenangkan Rohimah yang dibalut kesedihan berkepanjangan? Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Telat makan atau apa lari ke lambung, terus nyeseknya mungkin